Halo guys, perkenalkan, namaku Fahmi Dimas Ardana, biasa dipanggil Fahmi dari IT Pens 2019. Nah, sekarang aku lagi berada di depan gedung D4 Pens. Jadi kalau dari pintu gedungnya Pens, kalian tinggal masuk terus belok kiri, nanti ngeliat gedung kayak gini. Nah, for the information, kalau gedung D4 Pens ini tempatnya apa ya, pusatnya mahasiswa IT buat beraktivitas. Soalnya di dalam gedung D4 ini banyak apa ya, lab-labnya IT tuh di sini semua gitu. Jadi hari ini kebetulan banget aku mau nunjukin ke kalian lab-lab IT yang ada di gedung D4. Yaudah, without further ado, let's go. You wanna get high? Jadi perkenalin guys, aku Mario dari IT 19. Jadi aku sudah ada di lantai 1. Di lantai 1 ini ada dua lab, yaitu C102 dan C105. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke C102. Nah, jadi guys, di sini aku sudah ada di lab C102. Nah, jadi lab ini biasanya dipakai untuk mata kuliah konsep pemrograman, algoritma struktur data, object oriented programming, kejelasan buatan, machine learning, dan data mining. Khusus untuk kelas 1 atau semester 1, biasanya lab ini paling sering digunakan untuk konsep pemrograman dan algoritma struktur data. Sepengalamanku di sini, ini tuh lab yang paling doingin banget. Apalagi kalau kamu di sini post test kebingungan, di atasnya AC pas, nggak tahan, kamu meninggal. Mungkin sekian guys untuk perkenalan dari lab C102 ini. Terima kasih. Ya, sekarang aku sudah ada di lab C105 atau biasa disebut lab database. Sesuai namanya, lab ini dikhususkan untuk matkul yang berupa basis data, seperti basis data lanjut, dan administrasi database. Untuk fasilitas lab ini sendiri 11-12 lah sama lab sebelah. Seperti ada komputer, AC maupun layar proyektor. Mungkin sekian untuk perkenalan dari lab C105 atau lab database ini. Sekian dari saya, terima kasih. Yaitu guys tadi lab-lab yang ada di lantai 1. Selanjutnya kita akan next ke lantai 2. Cus. Kembali lagi dengan Fahmi. Jadi konsepnya ini aku udah pakai jas lab karena kalau kita mau masuk lab itu kita harus pakai jas lab. Dan kita sudah berada di lantai 2, yaitu C2 itu berarti artinya lantai 2 ya. Nah, di lantai 2 ini ada dua lab. Yang pertama lab C203 sama C206. Dan yang pertama ini aku bakal nge-review lab C203. Yuk kita masuk. Jadi aku sekarang lagi berada di dalamnya lab C203. C203 itu namanya lab Sistem Informasi Geografis. Letaknya itu lantai 2. Kalian naik lantai 2 itu belok kanan, yaitu di depan situ. Terus mata kuliah yang biasanya diselenggarain di sini itu sistem informasi geografis aja. Itu praktikum sama teori. Tapi matkul itu kalian dapat di semester berapa? Di semester 5. Kalau nggak salah di semester 5. Cuman kalau sepengalamanku sendiri, aku gunain lab ini itu kelas 1 buat mata kuliah workshop desain web. Kemudian di semester 2 mata kuliahku sistem operasi juga di sini. Cuman itu balik lagi ke dosen ya, mau gunain lab yang mana. Cuman sejatinya lab ini tuh buat mata kuliah sistem informasi geografis. Ya, jadi teman-teman segitu aja review untuk lab C203. Sekarang kita menuju ke lab selanjutnya, yaitu lab C206. Yuk, let's go. Coba yuk kamu terbang. Jadi kita sudah berada di depan lab C206.
namanya software computation. Kalau dari C203 tadi kalian tinggal lurus aja. Ketemu lab C206 ini. Yaudah langsung kita masuk aja. Yuk. Ya jadi sekarang aku udah berada di dalamnya lab C206 soft computing. Seperti ini kondisinya lab C206, udah di XX kayak gini, udah mematuhi protokol kesehatan kalau misalnya kuliah offline. Terus di dalam di C206 sendiri ini biasanya dipakai kuliah sama mata kuliah kecerdasan buatan. Habis itu ada machine learning, terus data mining, pemrograman berorientasi objek sama pemrograman berbasis lanjut. Dan kalau aku sendiri pas kelas 1 itu belum pernah pakai lab ini sih sejujurnya. Jadi aku nggak punya kesan-kesan yang gimana gitu terhadap lab ini. Gitu aja sih. Bisa dilihat aja kondisi labnya kayak gini. Gitu aja sih. Ya jadi segitu aja review lab yang ada di lantai 2. Jadi di lantai 2 ini ada 2 lab yang biasanya digunain, C203 dan C206. Jadi sekarang next ke lab yang ada di lantai 3. Let's go. Halo teman-teman, namaku Ella. Aku sekarang berada di lantai 3 gedung D4. Nah, di sini aku mau kenalin beberapa lab yang ada di lantai 3. Ada 2 lab. Yang pertama itu C303 dan C307. Nah, sekarang aku mau kenalin ke kalian C303 dulu ya. Let's go. Nah, sekarang aku berada di lab C303. Biasanya untuk kelas atas, lab ini digunakan untuk grafika komputer, pengolahan citra, computer vision. Tapi biasanya untuk kelas 1, lab ini digunakan untuk pemrograman web dan desain web. Nah, kalau aku masuk di sini, aku berasa orang kaya karena lab ini bisa dilihat sendiri. Satu-satunya lab yang semua PC-nya itu Apple, sekalipun OS-nya itu Windows, tapi nggak apa-apa lah, yang penting covernya itu bagus. Nah, dari sini itu ada tambahan juga perangkat, yaitu headphone sama keyboard game yang diincer para mahasiswa. Jadi kalian pasti betah lah di sini. Nah, dari fasilitasnya juga pasti hampir sama dengan lab-lab yang ada di bawah. Mungkin hanya perbedaan isinya aja. All of-nya overall sama. Nah, dari lab C303 kita mau beralih ke lab C307. Let's go. Udah. Sekarang aku udah berada di dalam lab C307. Lab ini biasanya dibuat untuk jaringan, dari mulai konsep jaringan, administrasi jaringan, keamanan jaringan. Makanya di belakang ada komputer server. Fasilitas di sini hampir sama dengan lab-lab yang lain karena dunia IT itu dunia perkomputeran ya, jadinya nggak ada alat-alat lain selain PC, jadi makanya hampir sama. Isinya juga PC juga. Mungkin hanya OS-nya yang membedakan. Di sini OS-nya adalah Linux. Seperti itu. Nah, untuk semuanya overall hampir sama juga. Nggak ada tambahan, mungkin hanya komputer server di belakang. Itu guys. Nah, jadi ini adalah terakhir dari lab IT, yaitu C307. Jadi sekian dari kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, akhirnya kita selesai nih nge-review lab-lab yang ada di D4. Jadi kesimpulannya apa, Lak? Jadi di lantai 1 itu tadi ada 2 lab, C102, C105, lantai 2 ada C20 berapa Mi? C203. C203 dan C206. 6. Dan lab lantai 3 ada C303 dan C307. Belum. Terus favorit dia lagi. Oh ya, jangan lupa kalau kalian udah bisa ke kampus lagi, kan kalian belum bisa kuliah ke kampus kan? Online kan? Haha. Haha. Kalau kalian udah bisa balik ke kampus lagi, udah bisa kuliah seperti normal, jangan lupa terapin etika-etikanya. Simple aja, yang penting kalian itulah jadi manusia normal aja. Kesannya aneh. Mario? Ya mungkin itu tadi pesan-pesan dari kami semua. Dan pesan-pesan dari mahasiswa sebenarnya akan ditunjukkan oleh Mas Irfan. Oh iya. Ya sebelumnya kenalin aku Irfan dari IT Pens angkatan 2018. Kalau pesan-pesan dari aku sih ya kurang lebih jaga etikanya ya sesuai dengan apa yang sudah diperagakan Mbak Flo tadi ya, mulai dari jangan lupa pakai jas lab, kemudian jaga kebersihan di dalam lab, kemudian jangan rame, jangan makan, jangan tidur. Terus kalau selesai menggunakan lab ya semuanya dikembalikan seperti semula. Komputer jangan lupa dimatikan, kemudian meja kursi dirapikan, lampu jangan lupa dimatikan. Itu aja sih dari aku. Sekian. Yang kuat ya, defense. See you soon. See you guys. See you soon. Terima kasih. Dadah.